Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan memulai presentasi mata kuliah Sistem Informasi. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Dan yang pertama adalah Firda Prastiani, yang kedua saya sendiri Niludita Oktaviari, dan yang ketiga Putu Sintia Prajna Paramita. Nah, untuk materi pertama yaitu studi kasus akan dijelaskan oleh Firda. Untuk Firda, saya persilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Sebagian besar perpustakaan di SMKN 1 XYZ kebanyakan masih menggunakan cara manual, yaitu pada proses pencarian buku masih dilakukan dengan cara manual dengan melakukan pencarian langsung ke rak-rak buku yang tersedia, dirasakan kurang efektif, karena akan memakan waktu yang lama. Selain itu, dalam pencatatan data anggota dan data peminjaman buku masih dilakukan dengan cara pencatatan secara manual, dengan cara pencatatan pada buku, anggota, dan peminjaman buku, di mana dalam hal mencatat dengan cara manual dirasa sangat berisiko akan kerusakan dan kehilangan data. Petugas juga kesulitan dalam menghitung denda yang harus dibayarkan peminjam, karena harus mencari data peminjam secara manual. Kepala perpustakaan memerlukan data laporan peminjaman dan pengembalian buku. Nah, dari pihak perpustakaan ingin membuat sebuah sistem berbasis aplikasi web yang bisa diakses oleh semua pengunjung perpustakaan. Slide selanjutnya, analisis. 1. Ruang lingkup masalah. Pengembangan sistem informasi perpustakaan dengan ruang lingkup proses pencarian buku, pencatatan data anggota, menghitung denda, dan laporan. Yang kedua, siapa yang terpengaruh dan bagaimana. Yang pertama ada pihak perpustakaan, yaitu efisiensi dalam manajemen data, tidak perlu menggunakan kertas, pemimpin cepat mendapatkan informasi atau laporan. Yang kedua ada pihak anggota, yaitu data lebih konsisten, lebih mudah mencari buku, melakukan peminjaman, dan pengembalian. Ke slide selanjutnya. Yang ketiga, apakah masalah ini layak dikembangkan? Masalah ini layak untuk dikembangkan sistem informasi perpustakaan. Yang keempat, apa saja permasalahan kasus perpustakaan? Yang pertama, belum menggunakan PC. Yang kedua, manajemen perpustakaan belum tertata atau kesulitan mengetahui jumlah peminjaman, pengembalian, dan denda. Yang kelima, siapa saja aktor yang terlibat? Yang pertama ada admin, yang kedua ada petugas perpustakaan, yang ketiga ada siswa-siswi, yang keempat ada anggota, dan yang kelima ada kepala perpustakaan atau pemimpin. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang use case diagram, di mana anggota generalisasi dari siswa, di mana anggota dapat mencari data buku dan siswa dapat melakukan registrasi anggota terlebih dahulu. Setelah itu anggota dapat mencari data buku. Selanjutnya ada admin, di mana admin dapat melakukan manajemen data petugas. Selanjutnya ada petugas perpustakaan yang bertugas untuk mengelola data buku, mengelola peminjaman buku, mengelola pengembalian buku, mengelola perpanjangan buku, mengelola denda, mengelola data anggota, dan login. Nah, dan yang terakhir ada kepala perpustakaan. Itu dapat melihat laporan peminjaman dan pengembalian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang BPMN Sistem Informasi Perpustakaan. Saja di sini saya mempunyai tentang registrasi anggota yang dimana anggota harus melakukan registrasi atau login ke dalam sistem web terlebih dahulu. Selanjutnya, anggota akan mencari buku yang diinginkan ke dalam sistem. Selanjutnya, anggota datang ke perpustakaan mencari buku di rak buku sesuai informasi yang didapatkan pada sistem pencarian. Dan selanjutnya, anggota akan menyerahkan buku ke admin atau user
perpustakaan, dan selanjutnya user akan menginput data siswa dan buku yang dipinjam ke sistem dan menyimpannya ke data buku. Dan yang terakhir adalah anggota akan mendapatkan buku. Selanjutnya interaksi akan terselesaikan. Yang kedua, di sini mencari data buku. Yang pertama, petugas perpustakaan akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, admin akan menuju halaman utama. Setelah admin menuju halaman utama, petugas perpustakaan akan memilih data buku. Setelah memilih data buku, petugas perpustakaan akan memasukkan kata kunci buku yang dicari. Di sini terdapat validasi. Jika data berhasil ditemukan, maka interaksi akan berakhir atau stop. Jika data tidak ditemukan, maka kita akan memasukkan kata kunci untuk mencari data buku tersebut. Di sini mengelola data buku, yang pertama petugas perpustakaan akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, menampilkan form input data. Selanjutnya admin akan menerima input data buku dan admin akan mengecek ketersediaan buku. Di sini ada dua item, ada validasi dan tidak valid. Yang pertama, jika valid, kita akan mengelola data buku. Selanjutnya simpan data buku, maka interaksi akan terselesaikan. Jika tidak valid, maka kita akan memasukkan data buku yang baru. Di sini kita dapat mengelola peminjaman buku. Yang pertama, anggota akan memilih buku. Setelah memilih buku, anggota akan menyerahkan buku kepada admin atau user. Di sini admin akan memverifikasi peminjaman. Di sini ada dua item, tidak dan iya. Jika iya, peminjaman diterima, dan anggota dapat mendapatkan buku. Interaksi bisa terselesaikan. Jika tidak, anggota lagi menuju menu memilih buku. Di sini mengelola pengambilan buku, yang dimana proses pengambilan buku, yang pertama anggota pergi ke perpustakaan. Selanjutnya anggota akan menyerahkan buku kepada admin atau user. Setelah anggota menyerahkan buku, selanjutnya user akan mengecek data anggota. Setelah mengecek data anggota, user akan melihat data anggota tersebut, dan setelah mengecek data anggota, user akan mengecek keterlambatan. Di sini anggota bisa membayarkan denda. Setelah mengecek keterlambatan, interaksi akan dapat terselesaikan. Di sini terdapat mengelola perpanjangan buku, yang dimana anggota akan menyerahkan buku yang diinginkan diperpanjang. Selanjutnya, petugas perpustakaan melihat data transaksi peminjaman buku. Setelah melihat data transaksi, petugas perpustakaan melihat apabila telah memperpanjang, Anda tidak dapat memperpanjang lagi, atau anggota tidak dapat memperpanjang lagi. Apabila masa perpanjangan melewati batas, akan dikenakan denda. Di sini tugas perpustakaan akan memproses pencatatan perpanjangan buku, dan selanjutnya anggota akan mendapatkan buku yang diperpanjang dan interaksi bisa terselesaikan. Selanjutnya adalah mengelola denda, yang dimana petugas perpustakaan melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, admin akan menuju halaman utama. Setelah menuju halaman utama, petugas perpustakaan akan memilih data peminjaman. Setelah memilih data peminjaman, melihat detail peminjaman, dan admin dapat
mengecek detail peminjaman atau jumlah denda, maka interaksi akan bisa terselesaikan. Di sini selanjutnya adalah mengelola data anggota, yang dimana petugas perpustakaan melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, menampilkan form input data. Setelah menampilkan form input data, di sini admin akan menerima inputan data anggota, yang dimana selanjutnya admin akan mendapat atau mendata anggota perpustakaan. Di sini terdapat dua item, yang itu valid dan tidak valid. Jika valid, di sini admin akan mengelola data anggota. Setelah mengelola data anggota dapat atau berhasil disimpan, maka interaksi akan terselesaikan. Jika tidak valid, maka anggota atau petugas perpustakaan akan memasukkan data anggota yang baru. Di sini terdapat pada menu login perpustakaan. Yang pertama, petugas perpustakaan akan akses sistem perpustakaan. Yang kedua, admin akan menuju halaman login. Setelah itu, petugas perpustakaan akan memasukkan username dan password, lalu melakukan login. Setelah melakukan login, di sini terdapat terverifikasi. Jika terverifikasi, di sini terdapat dua item, true dan false, yaitu benar dan salah. Jika benar, maka admin akan menuju halaman utama dan petugas perpustakaan akan bisa login dan interaksi bisa terselesaikan. Jika false, maka login itu error dan admin akan lagi menuju halaman login tersebut. Selanjutnya adalah manajemen data petugas, yang dimana admin pertama melakukan login. Setelah melakukan login, akan menampilkan form input data petugas. Setelah menginput data petugas, di sini sistem akan menerima input data petugas. Setelah menginput, di sini sistem akan mengedit data petugas. Setelah mengedit, di sini terdapat dua item, valid dan tidak valid. Jika valid, tambah data petugas dan data petugas berhasil disimpan, maka interaksi akan bisa terselesaikan. Jika tidak valid, di sini sistem akan menyuruh admin memasukkan data petugas yang baru. Di sini yang terakhir adalah laporan peminjaman dan pengembalian buku, yang dimana petugas perpustakaan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, akan mendata laporan perpustakaan. Setelah mendata laporan perpustakaan, akan diserahkan ke kepala perpustakaan, dan kepala perpustakaan akan melihat data laporan perpustakaan tersebut. Setelah kepala perpustakaan melihat data perpustakaan, dari data perpustakaan yaitu peminjaman dan pengembalian buku, kepala perpustakaan sudah melihatnya, maka interaksi bisa diselesaikan atau stop. Baik, itu laporan presentasi dari BPMN dari Sistem Informasi Perpustakaan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan mengenai mock-up perpustakaan yang sudah kami rancang. Nah, di sini bisa dilihat pengunjung dan anggota perpustakaan dapat mencari buku yang akan dipinjam nantinya melalui kolom search buku. Nah, setelah menginputkan judul buku atau nama pengarang, user bisa mengklik tombol cari, maka selanjutnya akan muncul daftar buku yang beliau cari. Nah, untuk dapat meminjam buku, pengunjung harus memiliki ID di perpustakaan. Jadi, pengunjung harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, pengunjung bisa menginputkan nama lengkap, username, password, telepon, dan alamatnya. Kemudian mengklik tombol simpan. Setelah tombol simpan diklik, maka akan kembali ke halaman utama.
Nah, selanjutnya anggota bisa langsung login dengan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke halaman login admin. Nah, jadi di halaman ini sama seperti pengunjung anggota perpustakaan sebelumnya, petugas juga harus menginputkan username dan password, kemudian mengklik tombol login. Maka petugas akan masuk ke halaman utama dari admin. Nah, di sini terdapat data pegawai, data anggota, data buku, data denda, data peminjaman, dan pelaporan. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah buku dalam perpustakaan, kemudian buku yang telah dipinjam. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah data pegawai. Nah, jika data pegawai diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat daftar pegawai dari perpustakaan. Nah, di sini kita bisa mencari pegawai-pegawai tersebut dan menambahkan pegawai baru. Nah, di sini yang bertugas menambahkan ini adalah admin. Admin bisa menginputkan nama pegawai, username, password, telepon, dan alamat dari pegawai, kemudian mengklik tombol simpan. Nah, selanjutnya ke data anggota. Nah, data anggota ini didapat dari registrasi anggota sebelumnya di halaman utama anggota. Kemudian data buku. Nah, data buku ini yang akan mengelola adalah petugas dari perpustakaan. Nah, jadi di sini petugas bisa melihat daftar buku dari perpustakaan, kemudian bisa menambahkan buku-buku di dalam sistem. Nah, yang pertama, petugas bisa menambahkan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, dan jumlah. Kemudian mengklik tombol simpan. Nah, selanjutnya ke denda. Nah, denda di sini terdapat jumlah hari, berapa lewat pengembalian dari buku, dan jumlah dendanya. Kemudian petugas bisa menambahkan denda dengan mengklik tombol tambah. Nah, di sini petugas bisa menginputkan jumlah hari dan dendanya. Kemudian mengklik tombol simpan. Nah, selanjutnya ke peminjaman buku. Nah, di peminjaman buku ini petugas bisa melihat judul buku, peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah denda yang harus dibayarkan. Nah, di sini petugas bisa menambahkan peminjaman dengan menginputkan judul buku, peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian mengklik tombol simpan. Nah, petugas juga bisa mengedit data pengembalian dengan mengklik tombol edit. Nah, di sini akan terambil data sebelumnya, yaitu judul buku, lorem ipsum, dengan nama peminjam Firda dan tanggal sebagai berikut. Nah, jika pengunjung akan mengembalikan buku, petugas bisa mengubah status dengan kembali, kemudian mengklik simpan. Nah, setelah tombol simpan diklik, maka akan mengarah ke halaman peminjaman sebelumnya. Kemudian petugas juga bisa memperpanjang tanggal pengembalian buku. Nah, petugas tinggal mengganti tanggal kembali dengan maksimal 7 hari. Kemudian mengklik tombol simpan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pelaporan. Nah, di pelaporan ini yang bisa melihat adalah pemimpin atau kepala dari perpustakaan. Di sini terdapat laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Nah, sekian dari rancangan mockup dari kelompok kami. Untuk kekurangan kami mohon maaf. Presentasi saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.